يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang keutamaan istiqomah. Jadi yang namanya karomah itu adalah al-istiqomah. Kalau bisa langgeng, ajeg, continue, ya itu namanya istiqomah. Kalau udah bisa begitu, baru namanya nanti layak dapat karomah. Kalau belum bisa istiqomah, maka syarat dan ketentuan untuk mendapatkan karomah belum terpenuhi. Siapa yang istiqomah sholawat, nanti dapat karomah. Siapa istiqomah sodakoh, nanti dapat karomah. Siapa istiqomah cari ilmu, nanti dapat karomah. Siapa istiqomah senyum, ya nanti dapat karomah. Siapa istiqomah tahajud, nanti dapat karomah. Siapa istiqomah duha, nanti dapat karomah. Siapa istiqomah puasa Senin atau Kemis, atau Senin, Kemis, atau 13, 14, 15, atau 3 hari dalam 1 bulan, maka nanti dapat karomah. Al-istiqomah itu menghasilkan karomah. Jadi yang penting itu, ad-duamuha wa inqal. Istiqomah meskipun cuman sedikit, apalagi kalau banyak dan istiqomah. Tapi syarat utamanya adalah istiqomah, dawam, continue, langgeng. Termasuk orang yang kerja. Orang kerja itu kalau mau pengen dapat karomah, sukses dunia akhirat, ya harus istiqomah. Jangan sebentar semangat, sebentar hilang semangatnya. Orang mau menghafalkan Al-Quran harus istiqomah. Sehari 1 ayat gak apa-apa. Insya Allah sebelum meninggalkan hafal. Insya Allah sebelum meninggal akan hafal. Al-Quran itu kalau dibagi umur ya, insya Allah usia kita cukup untuk menghafalkan Al-Quran. Asal istiqomah. 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 dan seterusnya. Caranya seperti itu. Nah seringkali kita ini tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri. Tidak mampu. Karena ada yang namanya hawa nafsu. Sehingga nggak bisa istiqomah. Orang-orang dulu karena istiqomahnya dari zaman sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, itu tempat-tempat sholatnya di masjid nggak ada yang berani make. Jadi semua pada tahu ini adalah tiangnya Sayyidina Umar misal begitu ya radhiyallahu anhu. Ini tiangnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena kalau sholat pembatasnya itu tiang. Jadi nggak ada yang berani duduk di sana. Kenapa? Karena itu tempatnya yang sudah biasa, istiqomah. Makanya sampai muncul sabda Nabi Muhammad SAW, di antaranya kita nggak boleh duduk di tempat yang orang lain biasa duduk. Jadi misalnya di pengajian ini ya, Ustadz Iis biasa duduknya di sini. Kita datang awal itu nggak boleh duduk di sini. Kenapa? Itu tempat duduknya Ustadz Iis. Itu memang aturan dari Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah istiqomah, tampak karomahnya, sampai tempatnya saja nggak boleh digeser, nggak boleh diduduki orang lain. Kecuali yang bersangkutan memang tidak hadir. Apalagi orangnya hadir, izin ke toilet sebentar, balik tempatnya udah diambil. Nah ini yang mengambil berarti orang yang belum sekolah, ya, belum sekolah dalam sekolah madrasahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Takrimata ahadin, tidak boleh duduk di tempat yang biasa dipakai oleh seseorang. Kenapa? Karena orang itu sudah istiqomah, udah ajek, udah continue. Saya masih kalah belajar ajek sama ibu saya. Ibu saya semoga panjang umur, sehat walafiat, itu istiqomah itu. Jadi kalau Senin kemana ya majelisnya, Selasa kemana, Rebu kemana, Kamis kemana, itu sudah ada plot-plot majelisnya dan tidak pernah mau meninggalkan, bahkan kadang ditinggalkan sama majelisnya. Kok bisa sampai sana pengajiannya tutup? Ya pengajiannya libur tapi tidak tahu gitu ya. Nah, ini istiqomah. Kita kalau istiqomah hubungannya dengan Allah Ta'ala bukan dengan yang lain. Majelis itu bukan masalah jumlahnya yang hadir atau tenarnya yang mimpin. Ya, tokoh yang mimpin. Habibnya terkenal, kiainya terkenal, ustadznya terkenal, gusnya terkenal, yang hadir datang banyak. Ya kalau kiainya enggak terkenal, habibnya enggak terkenal, ustadznya enggak terkenal, gusnya enggak terkenal, enggak ada yang hadir. Padahal orang hadir itu bersama Allah, al-hadir, al-hakiki, hadir yang sesungguhnya, hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah adalah maha segala-galanya. Maka istiqomahkan diri kita, didik betul untuk istiqomah, nanti insya Allah akan dapat karomah. Lah karomahnya bukan satu, karomahnya bukan satu. Karena kalau udah istiqomah dikatakan afdhal min alfi karomah. Bisa istiqomah itu lebih utama daripada punya 1000 kekeramatan. Berarti orang yang istiqomah itu sudah full karomah. Tinggal begini dia, bismillah jadi. Karena orangnya istiqomah. Contoh, gadis kecil yang ketemu Syekh Jazuli, pengarang Dalailul Khairat. Ketika pengarang Dalailul Khairat ini mau wudhu, ada sumur tapi nggak ada timbonya. Ya, nggak ada timbonya, nggak ada alat untuk ngambil airnya. Maka saat itu bingung gimana caranya, cari timbo di tengah padang Sahara. Datang anak kecil, kenapa kamu kok bingung? Lo mau ngambil air, tidak ada timbonya. Ya udah saya ambilkan. Dia cuma jalan ke sumur tadi, sumurnya diludahin. Ya diludahin kecil gitu ya, bukan plok gitu ya enggak. Diludahin kecil, airnya naik sendiri. Airnya naik sampai tumpah-tumpah, terus ngomong silakan wudhu wahai Syekh. Wudhu Syekh Jazuli tadi, wudhu seperlunya wudhu. Kemudian nanya sama anak kecil tadi, tolong jelaskan nih kamu ini siapa kok bisa begini. Sama anak kecilnya dijawab, udah gak usah banyak nanya. Urusan mudah selesai aja kok banyak nanya, kepo aja gitu ya. Kalau bahasa sekarang kepo aja, anak kecil masih balita katanya itu ya. Maka saat itu saya Jazuli ngomong, ya saya minta tolong dijelaskan. Saya pengen ngerti kamu nih gimana cara melakukannya. Anak kecil tadi akhirnya nanya, lah kamu nih siapa toh? Kok ribet aja mau nanya toh, terus maksa-maksa. Dijawab saya, Syekh Jazuli. Kamu Syekh Jazuli yang terkenal ulama besar itu, kamu orangnya iya, gini aja nggak bisa. Gini aja nggak bisa. Bingung anak kecil tadi. Ya udah karena kamu manfaat sama umat, karena kamu manfaat sama umat, saya mau jelaskan sama kamu. Saya tiap hari itu istiqomah solawat, jalan solawat, duduk solawat, nggak pernah berhenti solawat pada Nabi Muhammad SAW. Ya tadi saya minta sama Allah, ya Allah berkat solawat tolong airnya ini naikkan. Terus saya ludahin, selesai masalah. Tuh. Karomahnya muncul itu semau-maunya. Karena udah punya istiqomah. Lah kita enggak ya. Enggak punya istiqomah mau munculkan karomah. Udah mandek tambah terus. Ya, tambah terus gitu ya. Kencengnya jadi Masya Allah semakin menjadi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika ada gempa bumi di wilayah Madinah Al-Munawwarah. Sayyidina Umar gak repot, keluar dari tapal batas kota Madinah, ambil cambuknya, cemetinya, cambuknya dipukulkan ke bumi. Bumi diam kamu. Kalau enggak, aku enggak adil, siapa yang adil lagi? Diam kamu.
Buminya dicambuk langsung menang, diam. Berhenti gempa buminya. Kenapa? Karomah. Kenapa bisa punya karomah? Istiqomah. Lah coba kamu praktek, diam kamu, tambah dadi. Ya semakin jadi luar biasa. Karena kita kurang punya istiqomah. Carilah sesuatu yang bisa membuat kita istiqomah. Apapun itu, ya sekecil apapun. Misalnya satu hari sholawat 100 kali, pegang saja 100 terus. Satu hari sedekah 10.000 rupiah, mampunya itu, ya pegang. Ada yang satu hari mampunya sedekah itu 1 miliar, luar biasa. Ada bener, satu hari sedekah 1 miliar istiqomah. Ketika diprotes sama penguasa di masa itu kok dikuruskan sekarang lebih dari 1 miliar. Ditanya sama penguasa, kamu mau nyanyi raja? Saya ini raja, sedekah saya nggak bisa segitu. Kamu rakyat jelata kok sedekahnya 1 miliar. Jawabannya adalah, saya malu sama Allah kalau sedekah saya lebih kecil dari penghasilan saya. Saya malu sama Allah kalau sedekah saya lebih kecil dari penghasilan saya. Penghasilan saya satu hari lebih dari 1 miliar. Ini ulama besar nih. Sugih gitu ya. Nyoh. Gitu. Ini ahli sodako. Ada satu Habib yang dia itu istiqomah sholat malam hanya 2 rakaat. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri radhiyallahu ta'ala. Di luar witirnya ya. Sholat malam 2 rakaat. Tapi rakaat pertama khatam Al-Quran. Rakaat keduanya sekian puluh ribu kali baca surat Al-Ikhlas. Silahkan ditiru. Itu waktu sakit, penyakitnya yang disuruh nurut. Jangan ganggu saya ya, saya mau sholat malam dulu. Ya penyakitnya nurut. Tapi kalau kita kerja sama penyakit, tolong penyakit, beri alasan aku untuk meninggalkan amal. Ya beri aku alasan untuk mengurangi amal. Istiqomah itu menimbulkan karomah. Kalau belum muncul karomah, tanda-tandanya kita nggak punya amal yang istiqomah. Setiap orang yang istiqomah pasti di dirinya muncul karomah. Nggak mungkin nggak. Itu hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin ibu-ibu ini ya, ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak masih tanda tanya, masih perlu diuji ini. Kalau ibu-ibu ini saya yakin masing-masing punya keramat ini. Ya, tapi tolong jangan ditunjukkan di depan saya. Ya, nanti saja tunjukkan ya kalau dibutuhkan. Nah, sekarang saya butuh keramatnya ibu-ibu, nanti di rumah jangan tahu saya, doakan saya hutang Majelis Ar-Raudhah yang 2,7 M tanah ini segera dikirim rezeki dari segala arah. Entah dari mana, surprise, tahu-tahu lunas, gak pakai susah payah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan yang pengen haji bisa berangkat haji gak pakai susah payah, amin. Yang pengen umroh bisa berangkat umroh gak usah payah, amin. Yang pengen ziarah Nabi SAW bisa ziarah Nabi SAW gak pakai susah payah, amin. Yang pengen punya anak, dapat anak keturunan gak pakai susah payah, amin. Yang pengen punya rumah, dapat rumah gak pakai susah payah, amin. Yang pengen punya kendaraan, mobil, motor dan lain sebagainya mengantarkan ilal jannah diberi tanpa susah payah, amin. Yang pengen punya pasangan, dapat pasangan gak pakai susah payah yang bisa menyenangkan dunia akhirat, amin. Yang pengen rezekinya berlimpah ruah, datang dari segala arah, dapat rezeki berlimpah ruah, datang dari segala arah, gak pakai susah payah mengantarkan ilal jannah, amin. Dan semuanya panjang umur fi taatillah kelak wafat dengan husnil khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Dalam kajian ini, Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus memberikan kita penjelasan tentang keutamaan istiqomah. Istiqomah adalah mudawamah riyadhah, yaitu melangsungkan atau melanggengkan mengerjakan perkara sunnah secara kontinu, terus-menerus dan konsisten. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah.
Karomah itu kemuliaan yang diberikan Allah kepada kekasihnya, buah dari istiqomah. Karena istiqomah, maka Allah Ta'ala akan memberinya karomah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla." Amal ibadah yang lebih disukai Allah adalah amal yang terus-menerus, dawam, dikerjakan walaupun amal itu sedikit. Istiqomahlah dalam beribadah walaupun sedikit, apalagi istiqomah dalam banyak amal, maka akan lebih baik. Istiqomah dengan suatu ibadah, maka barokah akan datang dengan sendirinya. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Semoga kita bisa istiqomah dalam ajaran dinul Islam, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.